Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang dan mendengarkan renungan-renungan singkat dari pelayanan His Partner Channel Ministry. Berdoa kiranya renungan ini jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu silakan subscribe channel ini, kemudian memberikan like, komentar, dan juga sharingkan ke orang-orang lain, supaya banyak orang juga dapat berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, kita sedang minggu lalu sudah merenungkan tentang prinsip standar yang Tuhan tetapkan untuk hidup kita sehari-hari dalam rangkaian khotbah di bukit. Tuhan menuntut sebuah ketaatan dan bukan hanya sekedar legalisme atau kebiasaan mengikuti aturan-aturan hukum saja. Kita akan melanjutkan dalam beberapa waktu ke depan ini pembahasan tentang kemarahan, perceraian, perzinahan, sumpah, balas dendam, dan sikap kita terhadap musuh. Mari kita mohon anugerah Tuhan untuk kita bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat berkat yang Kau berikan kepada kami yang baru setiap harinya, baru setiap minggunya. Ya Tuhan, kami ingin merenungkan firman Tuhan, ajar kami bisa menjadi seorang pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Matius 5 ayat 21 hingga 26. Saya bacakan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, supaya membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar hutangmu sampai lunas. Saudaraku, sebuah bagian yang sangat rasanya keras sekali kalau kita baca dan renungkan. Siapa di sini yang tidak pernah marah? Kita sering melihat di media sosial, orang-orang sering melampiaskan kemarahannya di jalan, ya, dengan gaya yang sok gagah dan sebagainya, dengan mudahnya karena dipepet dan sebagainya, menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Kalau hukum ini Taurat diterapkan zaman sekarang dan betul-betul diterapkan, kita tidak akan lolos daripada hukuman daripada Tuhan, saudara. Dan menarik sekali. Ada sebuah standar kebenaran kerajaan Allah, yaitu tentang larangan jangan membunuh. Hukum Taurat. Hukum ke-6, Keluaran 20 ayat 13. Tujuannya melindungi nyawa manusia, saudara. Supaya orang tidak sembarang-sembarang membunuh orang lain, mengambil nyawa orang lain. Orang-orang Farisi pada waktu itu merasa aman. Karena mereka tidak membunuh secara fisik. Mereka bisa mentaati hukum-hukum Taurat tersebut. Mereka tidak membunuh. Tetapi saudara, Yesus datang untuk mengenapi hukum Taurat dan dia berkata begini. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Itu sebab yang ke-22. Apa maksudnya marah dalam ayat itu? Kata marah di sini adalah, saudara, dalam bahasa Yunaninya orgizo. Konteksnya itu bukan sekedar emosi sementara, tapi kemarahan yang mendalam, yang tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan. Ini bukan sekedar marah biasa. Yesus menekankan bahwa kemarahan yang tidak benar terhadap sesama itu, terutama saudara seiman, berpotensi mengarah kepada dosa yang serius, bahkan setara dengan pembunuhan secara rohani. Ada beberapa tingkat eskalasi dosa. Marah tanpa sebab berpotensi dihukum. Memanggil kafir atau bahasanya raka, dalam bahasa Arab berarti kosong atau bodoh, digunakan sebagai hinaan kepada orang lain, bisa diadukan ke mahkamah agama. Memanggil orang jahil, ya, more, dalam bahasa Yunani berarti tolol atau orang bebal, itu juga bisa penghinaan yang lebih keras dan bernuansa penghakiman, ancamannya adalah neraka. Kedua istilah yang kasar ini, kafir dan jahil, mencerminkan penghinaan yang merendahkan martabat orang lain. Menunjukkan hati yang penuh dengan kebencian. Saudara, kita sesama manusia. Waktu orang sudah merendahkan martabat orang lain dengan istilah-istilah seperti itu, maka Tuhan memberikan peningkatan yang sangat tegas sekali. Kedua, contoh pemulihan relasi, dikatakan di situ. Sebelum beribadah, bersihkan dulu konflik yang ada. Matius 5 ayat 23-24. Dalam memberikan persembahan, lalu ingat ada sesuatu. Stop dulu. Tinggalkan persembahanmu, berdamailah dulu. Saudara, karena ibadah tanpa rekonsiliasi itu adalah sebuah kemunafikan. Malah jangan sampai, saudara, saat ibadah, lihat orang yang tidak kita suka, malah muncul kebencian kita, kemarahan kita, dan malah mengutuki mereka. Itu jauh-jauh lebih akan Tuhan hukum. Ingat, waktu ada persoalan dengan saudara, tinggalkan persembahanmu,
berdamai dulu dengan orang lain. Yang kedua adalah berdamai sebelum terlambat. Ayat 25 sampai 26. Berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di jalan, supaya jangan sampai dia menyerahkan kepada hakim, dan seterusnya dan seterusnya. Ada satu analogi tahanan yang belum bebas sampai lunas membayar hutangnya. Apa makna rohaninya, saudara? Konflik yang tidak diselesaikan menghambat hubungan dengan Tuhan, menghambat hubungan dengan sesama. Lebih baik kita berinisiatif, berdamai sekarang, daripada menanggung konsekuensi yang panjang. Saudara, bagaimana cara kita mengatasi ini semua? Bagaimana solusinya? Bagaimana solusi Allah atas kemarahan? Memahami itu bagaimana caranya? Mau tidak mau kita pertama harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, saudara. Itu Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui dosa di hadapan Tuhan. Kita orang yang lemah, saudara. Kita seringkali marah kepada orang lain. Kita seringkali merasa sebel sama orang lain. Akui, Tuhan, saya punya kelemahan ini. Saya minta ampun. Ampuni saya, Tuhan. Akui dosa di hadapan Tuhan. Dan langkah yang kedua adalah ambil langkah yang proaktif. Matius 18 ayat 15. Bila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ambil langkah proaktif, saudara. Memang tidak mudah. Tidak ada yang mudah, saudara ya, dalam mentari firman. Tapi ambil langkah proaktif. Saudara, yang ketiga adalah serahkan hak membalas kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-19. Saudaraku yang kekasih, karena kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sudah tertulis, balas itu adalah hakku. Aku akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Serahkanlah hak membalas itu kepada Tuhan. Kita hanya manusia berdosa. Mungkin saat ini dia bersalah kepada kita, kita marah. Mungkin saat yang lain, kita juga lakukan kesalahan, kita bikin orang lain marah sama kita juga dimaki-maki orang sebel sampai dan sebagainya. Karena siapa kita boleh membalas kepada orang lain? Serahkan hak membalas kepada Tuhan. Saudara, sebagai kesimpulannya begini, saudara. Standar kerajaan Allah itu tidak cukup untuk bicara soal tidak membunuh saja, tapi harus mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Mari kita mengevaluasi hubungan yang retak, jikalau ada hubungan yang retak. Mari kita berdamai sebelum matahari terbenam. Saudara, jangan membunuh secara eksternal, jangan benci secara internal, jangan marah yang merusak secara internal. Dan secara rasional, segeralah berdamai. Jangan biarkan dosa merusak sebuah persekutuan. Dapat-dapatnya, kita bergantung padamu dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Yang terakhir, verse 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Ya, Tuhan menolong kita sekalian mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan berusaha untuk mentaati seluruh perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak mudah kami untuk memahami firman ini, tidak mudah kami untuk menjalankan firman ini. Tuhan, taruhlah damai sejati di dalam hati kami, menolong kami untuk bisa mengendalikan diri, dan sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Berkatalah setiap kami yang mendengarkan renungan ini, Tuhan, seluruh hidup kami misalnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.